Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah. Di sebuah kota Amerika yang tak pernah benar-benar tidur, ketika manusia sibuk mengejar waktu dan menenangkan diri dengan kesibukan, sebuah malam datang tanpa sorotan, tanpa panggung, tanpa kamera, tanpa janji apapun. Tidak ada yang menyangka bahwa peringatan Isra Mi'raj di sebuah masjid kecil akan menjadi titik balik bagi banyak hati yang lelah, mempertemukan orang-orang biasa dengan pertanyaan paling sunyi dalam hidup mereka, tentang luka, tentang pulang, dan tentang Tuhan yang ternyata lebih dekat daripada yang selama ini mereka bayangkan. Cerita ini bukan tentang peristiwa besar yang mengguncang dunia, melainkan tentang perubahan yang terjadi diam-diam di dalam dada manusia dan bagaimana satu malam sederhana mampu menggeser arah hidup selamanya. Sebelum melanjutkan cerita, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti supaya channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita inspiratif lainnya agar semakin banyak yang merasakan kekuasaan dan kebesaran Allah. Kota itu selalu terjaga, bahkan ketika sebagian penghuninya mencoba memejamkan mata. Gedung-gedung tinggi memantulkan cahaya lampu jalan seolah tak pernah benar-benar gelap. Di sela-sela lorong beton dan baja, manusia bergerak seperti arus yang teratur, datang, pergi, bekerja, pulang, tanpa banyak bertanya untuk apa semua itu dijalani. Di kota besar Amerika ini, hidup berjalan cepat, rapi, dan efisien. Terlalu efisien, hingga tak menyisakan waktu untuk benar-benar berhenti dan mendengar suara hati sendiri. Kereta bawah tanah berderak di bawah tanah, membawa wajah-wajah lelah yang terbiasa menatap layar ponsel lebih lama daripada menatap sesama manusia. Percakapan jarang terjadi, jikapun ada hanya basa-basi singkat tentang cuaca atau jadwal kerja. Semua orang tampak tahu kemana mereka pergi, meski tak selalu tahu apa yang sebenarnya mereka cari. Di kota ini, kesibukan adalah bahasa bersama, dan kesendirian menjadi kondisi yang diterima tanpa perlu dijelaskan. Michael Harris berdiri di peron stasiun. Tangannya menggenggam secangkir kopi yang sudah dingin sebelum sempat diteguk. Jaket tebal menutupi tubuhnya, rapi dan sederhana. Dari luar, ia terlihat seperti pria Amerika kebanyakan, tenang, mandiri, dan terkendali. Tak ada yang tahu bahwa di balik tatapan matanya yang kosong, tersimpan kenangan panjang tentang medan perang, suara ledakan, dan malam-malam tanpa tidur. Namun pagi ini, seperti pagi-pagi lainnya, Michael memilih untuk tidak memikirkan apapun. Ia hanya mengikuti alur hidup yang telah ia susun rapi, bekerja, pulang, makan, tidur, lalu mengulanginya keesokan hari. Ia bekerja di sebuah bengkel kecil di pinggiran kota. Tangannya cekatan, gerakannya presisi. Rekan-rekannya menghormatinya sebagai orang yang tidak banyak bicara, namun selalu menyelesaikan tugas dengan baik. Tak ada yang bertanya terlalu jauh tentang masa lalunya, dan Michael pun tidak pernah menawarkan cerita. Di kota ini, privasi adalah bentuk kesopanan. Semua orang punya batas, dan batas itu jarang dilewati. Di sisi lain kota, Emily Carter melangkah cepat menyusuri trotoar, kamera tergantung di lehernya. Ia terbiasa melihat dunia dari balik lensa, mengamati, mencatat, lalu pergi. Sebagai jurnalis independen, Emily hidup dari cerita-cerita kecil yang sering luput dari perhatian media besar. Ia menyukai fakta, data, dan sudut pandang objektif. Bagi Emily, dunia adalah rangkaian peristiwa yang perlu dijelaskan, bukan dirasakan terlalu dalam. Apartemennya penuh buku, catatan, dan foto-foto lama yang belum sempat ia susun. Hidupnya tampak penuh, produktif, dan bermakna di mata orang lain. Namun setiap malam ketika ia mematikan lampu dan meletakkan kameranya, ada jeda sunyi yang sulit ia jelaskan. Bukan kesedihan, bukan pula kebahagiaan, hanya ruang kosong yang menggantung, seolah ada pertanyaan yang belum ia ajukan bahkan pada dirinya sendiri. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang nyaris tak terlihat oleh lalu lintas utama, berdiri sebuah masjid kecil.
Bangunannya sederhana, nyaris tenggaham di antara toko-toko dan rumah-rumah tua. Tidak mencolok, tidak megah. Di sanalah Imam Yusuf memulai harinya. Ia membuka pintu masjid setiap hari, membersihkan lantai, menyiapkan sajadah, dan menyapa jamaah yang datang satu persatu. Imam Yusuf adalah generasi kedua Muslim Amerika. Ia tumbuh di tengah dua dunia, nilai Islam yang diwariskan keluarganya, dan realitas Amerika yang rasional dan cepat berubah. Ia mengenakan pakaian sederhana, berbicara lembut, dan lebih sering mendengar daripada berbicara. Hidupnya tenang, teratur, dan jauh dari sorotan. Baginya, masjid bukan sekedar tempat ibadah, melainkan ruang aman bagi siapapun yang ingin berhenti sejenak dari kebisingan dunia. Hari-hari berlalu dengan ritme yang hampir sama. Michael memperbaiki mesin, Emily mengejar tenggat tulisan. Imam Yusuf memimpin sholat dan mengajar anak-anak membaca huruf hijaiyah. Tak ada peristiwa besar, tak ada gejolak, semua berjalan sebagaimana mestinya. Namun di balik keteraturan itu, masing-masing menjalani hidup dengan rasa yang sulit dinamai. Sebuah kekosongan halus yang tidak cukup menyakitkan untuk disebut luka, namun cukup terasa untuk disadari dalam diam. Kota terus berjalan, tak peduli pada kegelisahan kecil yang tersembunyi di dada penghuninya. Lampu lalu lintas berganti warna, jam kantor terus berdetak, dan malam kembali turun dengan dinginnya. Di masjid kecil itu, sebuah pengumuman sederhana ditempel di papan kayu dekat pintu masuk. Peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW terbuka untuk umum. Tak ada desain mencolok, tak ada janji apapun. Hanya satu baris informasi tentang waktu dan tempat. Bagi sebagian orang, pengumuman itu nyaris tak berarti apa-apa. Hanya satu agenda kecil di antara ribuan kegiatan lain di kota besar. Namun tanpa disadari siapapun, kota yang terus berjalan itu sedang bersiap menyaksikan sesuatu yang tidak bisa diukur dengan logika, angka, atau headline berita. Sesuatu yang akan dimulai dengan langkah-langkah kecil di sebuah malam yang tampak biasa. Dan seperti kehidupan itu sendiri, semuanya berawal tanpa tanda-tanda khusus. Dan seperti kehidupan itu sendiri, semuanya berawal tanpa tanda-tanda khusus. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada firasat mendadak, apalagi panggilan langit yang dramatis. Hanya rangkaian peristiwa kecil yang tampak sepele, namun perlahan membawa langkah-langkah manusia ke satu titik yang sama. Masjid kecil di sudut kota, pada sebuah malam yang dingin. Michael Harris pertama kali mendengar tentang acara itu di sela jam makan siang. Ia duduk di bangku kayu bengkel, membuka bekal sederhana yang hampir selalu sama setiap hari. Seorang rekan kerjanya, Thomas, duduk di seberang sambil menyeruput kopi. Mereka tidak sedang membicarakan hal penting, hanya obrolan ringan untuk mengisi waktu. "Masjid dekat apartemen gue mau ngadain acara malam ini," kata Thomas tiba-tiba. Nada suaranya datar. "Peringatan sesuatu, Isra Mi'raj kalau nggak salah." Michael mengangguk tanpa benar-benar paham. Nama itu asing di telinganya, namun ia tidak merasa perlu bertanya lebih jauh. Namun entah mengapa, Thomas melanjutkan, seolah berbicara lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Michael. "Mereka bilang terbuka buat umum, ada makanan juga," tambahnya sambil tersenyum tipis. Michael hampir menolak secara refleks. Ia tidak terbiasa datang ke acara keagamaan, apalagi yang bukan bagian dari latar hidupnya. Namun hari itu terasa berbeda, bukan karena ada dorongan batin yang besar, melainkan karena tidak ada alasan kuat untuk menolak. Ia tidak punya rencana malam itu, tidak ada janji, tidak ada kewajiban, maka ia hanya mengangguk pelan. "Yah, mungkin gue ikut," katanya singkat. Keputusan itu terasa ringan, nyaris tanpa makna. Michael tidak menyadari bahwa langkah kecil itu akan membawanya ke ruang yang selama ini selalu ia hindari. Ruang untuk diam dan mendengar. Di tempat lain, Emily Carter membaca papan pengumuman komunitas di sebuah kafe kecil. Ia sedang mencari ide liputan ringan, sesuatu yang berbeda dari laporan politik dan ekonomi yang melelahkan. Matanya tertumbuk pada selebaran sederhana dengan tulisan hitam putih, "Peringatan Isra Mi'raj, terbuka untuk umum." Emily mengangkat alisnya sedikit.
bukan karena tertarik secara emosional, melainkan karena naluri jurnalistiknya menangkap potensi cerita kecil yang jarang diangkat. Acara keagamaan minoritas di tengah kota besar tanpa sorotan media, itu terdengar seperti materi yang cukup menarik untuk rubrik human interest. Ia menuliskan catatan kecil di ponselnya. Datang, ambil foto, wawancara singkat, pulang. Semua terdengar profesional dan terukur. Tidak ada ruang untuk keterlibatan personal. Bagi Emily, ini hanyalah tugas singkat, bukan perjalanan batin. Sementara itu, di sekitar masjid kecil itu sendiri, beberapa warga lokal mulai memperhatikan aktivitas yang sedikit berbeda dari biasanya. Lampu masjid menyala lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Pintu terbuka lebih lama. Aroma makanan perlahan menyebar ke trotoar. Seorang pria tua yang biasa berjalan sore di sekitar kawasan itu berhenti sejenak, membaca pengumuman di depan pintu. Sepasang mahasiswa yang tinggal di apartemen seberang saling pandang lalu tertawa kecil karena penasaran. Tidak ada rasa takut, tidak ada prasangka besar, hanya keingintahuan sederhana yang jarang mendapat ruang di kota yang serba terburu-buru. Masjid itu sendiri tidak berusaha terlihat mengesankan. Tidak ada dekorasi berlebihan, tidak ada pengeras suara yang memekakkan telinga. Ruangannya bersih, hangat, dan bersahaja. Karpet sederhana terhampar rapi. Beberapa jamaah terlihat menyiapkan kursi tambahan, menyusun makanan di meja panjang, dan menyapa siapapun yang masuk dengan senyum yang tulus. Imam Yusuf berdiri di dekat pintu, menyambut setiap tamu tanpa pertanyaan. Ia tidak menanyakan latar belakang, keyakinan, atau alasan kedatangan mereka. Baginya siapapun yang melangkah masuk sudah cukup. Malam itu bukan tentang menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah, melainkan tentang menyediakan ruang bagi manusia untuk duduk tanpa tekanan. Michael datang dengan langkah agak ragu. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, memperhatikan suasana di dalam. Tidak seperti bayangannya, tidak kaku, tidak dingin. Ia melihat orang-orang tertawa lega, berbincang ringan, dan saling berbagi makanan. Tidak ada tatapan mencurigakan ketika ia masuk. Tidak ada yang memintanya melakukan apapun. Emily datang tak lama kemudian. Kameranya siap, namun tangannya sedikit melambat saat melihat suasana di dalam. Ini tidak seperti acara keagamaan yang sering ia bayangkan dari liputan media. Tidak ada garis pemisah tegas antara orang dalam dan orang luar. Semua duduk berdampingan, seolah status sosial dan latar keyakinan ditanggalkan di pintu masuk. Percakapan kecil terjadi di berbagai sudut, tentang cuaca, tentang pekerjaan, tentang kehidupan sehari-hari. Tidak ada ceramah, belum ada panggilan ibadah. Hanya manusia-manusia yang hadir dengan alasan masing-masing, tanpa sadar bahwa mereka sedang berbagi ruang yang sama, ruang yang jarang mereka temukan di luar sana. Waktu terus berjalan, jam di dinding masjid bergerak pelan, kursi-kursi mulai terisi, karpet dipenuhi orang-orang yang duduk bersilah, beberapa dengan sikap santai, beberapa dengan rasa ingin tahu yang masih terjaga. Di luar malam semakin larut, kota tetap bergerak, namun di dalam masjid kecil itu, waktu seolah melambat. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi setelah ini. Tidak ada ekspektasi besar, hanya kesepakatan diam-diam untuk tinggal sedikit lebih lama, mendengar sedikit lebih dalam. Dan ketika jamaah telah berkumpul, ketika pintu perlahan ditutup untuk menjaga hangatnya ruangan, suasana berubah menjadi hening yang penuh makna, menandakan bahwa sesuatu akan segera dimulai, meskipun belum ada satupun yang bisa menebak kemana malam ini akan membawa mereka. Dan ketika jamaah telah berkumpul, ketika pintu perlahan ditutup untuk menjaga hangatnya ruangan, suasana berubah menjadi hening yang penuh makna. Hening yang tidak menekan, tetapi justru mengundang setiap orang untuk berhenti sejenak dari dunia di luar. Tidak ada suara selain nafas yang tertahan dan kursi yang sesekali bergeser pelan. Malam itu belum menawarkan apapun, namun semua yang hadir merasakan bahwa mereka sedang berada di ambang sesuatu yang berbeda. Imam Yusuf melangkah ke depan dengan langkah tenang. Ia tidak berdiri di atas panggung tinggi, hanya di hadapan jamaah, sejajar dengan mereka. Tatapannya menyapu ruangan, bukan untuk menilai,
melainkan untuk memastikan setiap orang merasa terlihat. Suaranya lembut ketika ia mulai berbicara, nyaris seperti seseorang yang sedang bercerita kepada sahabat lama. "Malam ini," katanya pelan, "kita mengenang satu peristiwa besar dalam sejarah Islam. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengajak kita semua melihat satu hal sederhana, bahwa kisah ini lahir dari luka." Sebagian orang mengangkat kepala, sebagian lain menunduk, seolah kata itu, luka, menyentuh sesuatu yang terlalu akrab. Imam Yusuf tidak langsung berbicara tentang perjalanan ke langit. Ia memulai dari bumi, dari beratnya hidup yang pernah dijalani Nabi Muhammad SAW, tentang kehilangan orang-orang terdekat, tentang penolakan, tentang diusir dan disakiti ketika justru membawa kebaikan, tentang malam-malam panjang yang dilalui dengan kesedihan yang tidak selalu dilihat oleh orang lain. Isra Mi'raj, lanjutnya, tidak datang saat Nabi berada di puncak kejayaan. Ia datang saat Nabi berada di titik paling rendah dalam hidupnya. Michael duduk kaku di kursinya. Kata-kata itu terasa asing sekaligus dekat. Ia terbiasa mendengar kisah pahlawanan, cerita tentang kemenangan dan keberanian. Namun ini berbeda. Ini tentang seseorang yang rapuh, yang terluka, yang nyaris kehabisan tenaga. Tanpa ia sadari, bahunya sedikit mengendur, seolah beban lama yang tak pernah ia sebutkan namanya mulai bergerak pelan di dalam dada. Emily, yang awalnya sibuk mencatat, mulai memperlambat gerak tangannya. Ia mendengar ceramah itu bukan sebagai penjelasan agama, melainkan sebagai kisah manusia. Tidak ada nada menggurui, tidak ada klaim kebenaran yang dipaksakan, hanya narasi tentang kesedihan yang dijawab dengan perhatian Tuhan. Ia mendapati dirinya mendengar bukan sebagai jurnalis, melainkan sebagai pendengar. Imam Yusuf lalu menggambarkan perjalanan Isra Mi'raj dengan bahasa yang membumi. Ia tidak menekankan keajaiban fisik semata, melainkan maknanya, bahwa perjalanan itu adalah bentuk penguatan, bahwa ketika dunia menutup pintunya, Tuhan justru membuka langitnya, bahwa saat manusia tidak lagi menemukan tempat bersandar, Tuhan sendiri yang memanggilnya mendekat. Kita sering berpikir, ucap Imam Yusuf, bahwa kita harus kuat dulu baru pantas mendekat kepada Tuhan. Padahal dalam kisah ini justru sebaliknya, Nabi dipanggil saat beliau lemah. Ruangan terasa semakin sunyi. Beberapa kepala tertunduk lebih dalam, beberapa nafas terdengar lebih berat. Kata-kata itu menyusup ke celah-celah batin yang selama ini tertutup rapi oleh kesibukan dan logika. Ketika Imam Yusuf mulai menjelaskan tentang sholat, suaranya tetap tenang. Ia tidak menyebutnya sebagai kewajiban yang memberatkan, melainkan sebagai hadiah, sebuah ruang pertemuan pribadi antara manusia dan Tuhan. 5 waktu sehari, bukan untuk membebani, tetapi untuk memastikan manusia tidak terlalu lama sendirian dengan pikirannya sendiri. Sholat, katanya, adalah cara Tuhan berkata, "Datanglah, ceritakan semuanya." Michael merasakan dadanya menghangat. Ia terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Trauma, rasa bersalah, mengenangan yang terus datang tanpa diundang. Ia pernah mencoba berbicara kepada terapis, kepada teman, bahkan kepada dirinya sendiri, namun selalu ada jarak yang tak terjembatani. Malam ini, tanpa ia rencanakan, muncul pertanyaan yang tidak pernah ia izinkan hadir. Bagaimana jika selama ini ia hanya salah alamat dalam mencari tempat bersandar? Emily menurunkan kameranya ke pangkuan. Ia menyadari bahwa pertama kalinya dalam waktu lama, ia tidak ingin merekam apapun. Ada bagian dari dirinya yang ingin tetap utuh dalam momen ini, tidak terpotong oleh lensa dan sudut pandang profesional. Ia mulai bertanya dalam hati, bukan tentang benar atau salah, tetapi mengapa kisah ini terasa begitu relevan, padahal ia datang tanpa niat mencari apapun. Imam Yusuf menutup ceramahnya dengan kalimat yang sederhana. Ia tidak mengajak, tidak mendorong, tidak menawarkan perubahan besar. Ia hanya berkata bahwa kisah Isra Mi'raj adalah undangan abadi, bahwa siapapun yang merasa lelah berhak untuk berhenti sejenak dan mendekat. Di dalam diri banyak orang, sesuatu mulai bergerak. Bukan keyakinan baru,
Belum, hanya kegelisahan yang jujur. Pertanyaan-pertanyaan kecil yang selama ini dihindari mulai muncul ke permukaan. Jika Nabi saja membutuhkan penguatan dari Tuhan, mengapa manusia modern harus terus berpura-pura kuat? Jika Tuhan mendekat saat manusia jatuh, mengapa selama ini mereka memilih menjauh? Malam itu belum menghadirkan jawaban, namun ia telah menanamkan sesuatu yang jauh lebih penting, keberanian untuk bertanya pada diri sendiri. Dan di keheningan yang menyelimuti masjid kecil itu, benih-benih pergulatan batin mulai tumbuh. Pelan, tak terlihat, namun nyata. Dan di keheningan yang menyelimuti masjid kecil itu, benih-benih pergulatan batin mulai tumbuh. Pelan, tak terlihat, namun nyata. Tidak ada suara yang memecah suasana setelah ceramah usai. Imam Yusuf menunduk sejenak, memberi ruang bagi kata-kata yang baru saja diucapkan untuk menemukan tempatnya masing-masing di dalam hati para pendengar. Malam itu seolah menahan nafas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, tanpa memaksa siapapun untuk bergerak. Beberapa orang memejamkan mata, beberapa lainnya menatap lantai, seakan di sanalah jawaban tersembunyi. Tidak ada yang berdiri lebih dulu, tidak ada yang langsung berbicara. Hanya detik-detik yang berjalan lambat memberi kesempatan bagi setiap orang untuk berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa saksi, tanpa tuntutan. Michael merasakan tangannya bergetar ringan. Ia tidak tahu sejak kapan tubuhnya mulai bereaksi seperti itu. Nafasnya pendek, dadanya terasa sesak, bukan karena takut, melainkan karena sesuatu yang selama ini ia tahan mulai mencari jalan keluar. Wajah-wajah dari masa lalu muncul samar di benaknya. Rekan-rekan yang tak pernah pulang, malam-malam panjang yang dihabiskan dalam diam, dan rasa bersalah yang selalu ia kubur di balik rutinitas. Ia mencoba menenangkan diri, mengingatkan bahwa ia hanya datang untuk menemani teman, bahwa ia tidak perlu merasakan apapun. Namun tubuhnya tidak lagi mengikuti logika itu. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Michael membiarkan dirinya tidak kuat. Air mata yang selama bertahun-tahun tertahan akhirnya jatuh, tanpa suara, tanpa perlawanan. Ia tidak menutup wajahnya, ia tidak malu, ia hanya lelah. Beberapa kursi dari tempatnya, Emily duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Kameranya tergeletak di samping tas, tak tersentuh. Ia merasakan sensasi aneh di dadanya, campuran antara haru dan kebingungan. Selama ini ia terbiasa menjaga jarak dari cerita yang ia liput. Ia datang, mengamati, lalu pergi. Namun malam ini, jarak itu runtuh begitu saja. Ia teringat pada dirinya sendiri, pada kesibukan yang ia banggakan, pada pencapaian yang selalu ia kejar, dan pada malam-malam sunyi di apartemennya, ketika semua itu terasa hampa. Ia tidak pernah menyebutnya kesepian, tapi kini ia tak lagi yakin pada istilah apa yang pantas digunakan. Ketika air mata mulai menggenang, Emily tidak menghapusnya. Untuk pertama kalinya, ia memilih hadir sepenuhnya, bukan sebagai jurnalis, melainkan sebagai manusia. Di berbagai sudut ruangan, hal serupa terjadi. Tangisan pelan terdengar, bukan sebagai ledakan emosi, melainkan sebagai pelepasan. Tidak ada yang mencoba menenangkan dengan kata-kata klise, tidak ada yang menghakimi. Semua orang seolah memahami bahwa malam itu bukan tentang menjawab pertanyaan orang lain, melainkan mengakui pertanyaan di dalam diri sendiri. Imam Yusuf tetap duduk di tempatnya. Ia tidak mendekat, tidak pula memanggil. Ia tahu beberapa proses harus dibiarkan berlangsung tanpa intervensi. Namun setelah beberapa saat, seorang pria paruh baya berdiri perlahan. Gerakannya ragu, seolah takut mengganggu keheningan yang sakral. Suaranya bergetar lalu terhenti. Ia menarik nafas dalam. Saya ingin bertanya. Semua mata tertuju padanya, bukan dengan rasa ingin tahu yang menekan, melainkan dengan empati yang tenang. Imam Yusuf mengangguk pelan, memberi izin tanpa kata. Jika Tuhan sedekat itu, mengapa saya baru merasakannya sekarang, setelah hidup saya hampir habis oleh penyesalan? Tidak ada jawaban panjang.
Imam Yusuf hanya berkata bahwa Tuhan tidak diukur oleh waktu manusia dan bahwa tidak ada kata terlambat untuk pulang. Jawaban itu sederhana, namun terasa cukup. Pria itu duduk kembali, menundukkan kepala, seolah beban berat yang lama ia pikul akhirnya menemukan tempat untuk diletakkan. Pertanyaan lain menyusul, tentang iman, tentang dosa, tentang rasa takut tidak cukup baik. Tidak satupun tentang perdebatan hukum atau doktrin. Semua pertanyaan lahir dari kebutuhan yang sama, ingin dimengerti, ingin didekati. Michael mendapati dirinya berdiri tanpa benar-benar menyadari kapan kakinya bergerak. Suaranya hampir tak terdengar ketika ia berbicara. Ia tidak menceritakan detail masa lalunya. Ia hanya berkata bahwa ia lelah membawa semuanya sendirian dan bertanya, apakah Tuhan menerima orang yang datang dengan hati yang hancur? Imam Yusuf menjawab dengan menatapnya lurus, tanpa rasa kasihan. Ia berkata bahwa hati yang hancur seringkali adalah pintu yang paling jujur untuk masuk. Michael mengangguk, air matanya kembali jatuh. Di dadanya, sesuatu yang lama terkunci terasa terbuka sedikit demi sedikit. Malam itu, tanpa aba-aba, tanpa paksaan, beberapa orang melangkah maju. Tidak semua tahu apa arti setiap kata yang akan mereka ucapkan. Tidak semua merasa siap sepenuhnya, namun ada keberanian kecil yang lahir dari kejujuran batin. Ketika dua kalimat syahadat akhirnya terucap, suaranya bergemetar, pelan dan penuh rasa harap. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai, hanya pelukan, doa lirih, dan tangisan yang kini terasa lebih ringan. Ini bukan kemenangan, bukan pula akhir perjalanan. Ini adalah kepulangan, ke sebuah titik awal yang selama ini terasa jauh, padahal begitu dekat. Waktu terus berjalan. Di luar, malam mulai bergeser menuju dini hari. Di dalam masjid kecil itu, beberapa orang masih duduk dalam diam, mencerna apa yang baru saja terjadi. Tidak semua orang berubah malam itu. Tidak semua orang mengambil keputusan besar. Namun, tidak ada satupun yang pulang dengan hati yang sama seperti saat mereka datang. Dan ketika satu persatu lampu mulai diredupkan, ketika hawa dingin perlahan merayap kembali dari celah pintu, tersisa satu kesadaran yang menggantung di udara, bahwa sesuatu telah bergeser, bahwa malam ini akan diingat, bukan karena apa yang terlihat, tetapi karena apa yang dirasakan, tepat sebelum fajar datang, membawa hari yang baru. Dan ketika satu kesadaran itu menggantung di udara, bahwa sesuatu telah bergeser tepat sebelum fajar datang membawa hari yang baru, waktu akhirnya bergerak maju, pelan namun pasti. Malam yang panjang itu tidak berhenti secara dramatis. Ia hanya berakhir sebagaimana malam-malam lain berakhir, dengan cahaya pertama yang menyusup malu-malu di balik jendela, menghapus bayangan, dan menyingkap wajah-wajah yang kini terlihat berbeda. Fajar menyingsing tanpa suara. Tidak ada sirine, tidak ada lonceng gereja, tidak ada penanda istimewa yang memberitahu kota bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi di sebuah masjid kecil yang nyaris tak dikenal. Jalanan mulai dipenuhi kendaraan, toko-toko membuka pintu, dan dunia kembali pada ritmenya yang biasa. Amerika kembali berjalan seperti sedia kala, cepat, rasional, dan sibuk. Namun bagi mereka yang berada di dalam masjid malam itu, pagi terasa lain. Michael melangkah keluar lebih lambat dari biasanya. Udara dingin menyentuh wajahnya, namun tidak menusuk seperti sebelumnya. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dadanya terasa lebih ringan. Ia tidak tiba-tiba menjadi orang yang sepenuhnya baru. Luka-lukanya masih ada, kenangan masa lalu belum lenyap. Namun kini, ia tahu bahwa ia tidak harus membawa semuanya sendirian. Di dalam saku jaketnya, ia menyimpan secari kertas kecil, jadwal sholat yang ditulis tangan oleh seorang jamaah. Ia tidak sepenuhnya mengerti bagaimana caranya berdoa, kata-kata apa yang harus diucapkan, atau bagaimana menjelaskan semua ini kepada dunia luar. Namun ia tahu satu hal, pagi itu ia ingin mencoba. Bukan karena kewajiban, melainkan karena kerinduan yang baru ia sadari. Langkahnya di trotoar terasa lebih pelan, bukan karena lelah, melainkan karena ia tidak lagi merasa dikejar oleh dirinya sendiri. Emily berjalan menyusuri jalan yang sama,
Namun pikirannya masih tertinggal di malam sebelumnya. Kameranya tergantung di bahu, tetapi tidak ada satupun foto yang ia ambil setelah momen-momen paling penting itu terjadi. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa menyesal. Ada cerita yang memang tidak ditakdirkan untuk dibingkai atau dipublikasikan. Ada pengalaman yang hanya bisa dipahami jika seseorang benar-benar hadir di dalamnya. Emily membuka catatan kecil di ponselnya. Ia tidak menulis artikel, ia hanya menulis satu kalimat pendek untuk dirinya sendiri. Mungkin aku tidak tersesat, mungkin aku hanya lelah. Kalimat itu sederhana, namun terasa jujur dengan cara yang belum pernah ia alami sebelumnya. Di masjid kecil itu, Imam Yusuf kembali membereskan ruangan seperti pagi-pagi lain. Karpet dilipat, kursi disusun, sisa makanan dibagikan. Tidak ada perayaan, tidak ada pidato kemenangan. Ia tahu bahwa iman tidak tumbuh dari sorotan, melainkan dari kesetiaan pada hal-hal kecil yang dilakukan dengan niat tulus. Ia melihat beberapa wajah yang masih tinggal, duduk diam atau berbincang pelan. Beberapa akan kembali, beberapa mungkin tidak. Dan itu tidak apa-apa. Imam Yusuf memahami bahwa perjalanan setiap orang berbeda. Tugasnya bukan memastikan semua orang sampai di tujuan yang sama, melainkan memastikan pintu tetap terbuka bagi siapapun yang ingin masuk. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa gemuruh. Tidak ada berita viral tentang mualaf massal, tidak ada kamera televisi yang datang meliput. Kota tetap berbicara tentang saham, politik, dan cuaca. Namun perubahan nyata justru terjadi dalam bentuk yang paling sunyi. Michael mulai datang ke masjid beberapa kali dalam seminggu. Ia belajar perlahan, sering salah, sering lupa. Namun setiap kali ia menundukkan kepala dalam doa, ada ketenangan yang tidak bisa ia bandingkan dengan apapun yang pernah ia coba sebelumnya. Ia masih bekerja di bengkel yang sama, masih hidup dengan rutinitas yang serupa. Namun kini, di tengah kebisingan mesin dan bau oli, ia tahu bahwa hidupnya memiliki arah yang tidak lagi kabur. Emily dalam diamnya mulai mengubah cara ia mendengar cerita orang lain. Ia tidak lagi sekedar mencatat fakta, tetapi juga memperhatikan jeda, nafas, dan emosi yang tak terucap. Ia belum memberi label pada apa yang ia alami. Ia belum merasa perlu menyebutnya dengan istilah apapun. Namun ia tahu bahwa malam Isra Mi'raj itu telah membuka pintu yang selama ini tertutup rapat dalam dirinya. Dan bagi masjid kecil di sudut kota itu, peringatan Isra Mi'raj tahun ini akan dikenang bukan karena jumlah jamaah atau susunan acaranya, melainkan karena kejujuran yang lahir tanpa direncanakan. Karena keberanian orang-orang biasa untuk mengakui bahwa mereka lelah dan bahwa mereka ingin pulang, kemanapun arti pulang itu bagi masing-masing. Cerita ini tidak berakhir dengan perubahan besar yang dramatis. Ia berakhir dengan langkah-langkah kecil, doa pertama yang terbata-bata, senyum yang lebih tenang, dan hati yang tidak lagi sekeras sebelumnya. Di Amerika yang keras dan rasional, iman tidak tumbuh lewat debat atau paksaan, melainkan lewat empati, ruang aman, dan kejujuran untuk mengakui kebutuhan terdalam manusia. Isra Mi'raj pun kembali menjadi apa seharusnya, bukan sekedar peristiwa sejarah yang diceritakan setahun sekali, melainkan undangan abadi bagi siapapun yang lelah berjalan sendirian. Undangan untuk berhenti sejenak, menengadah, dan menyadari bahwa bahkan di kota yang tak pernah tidur, langit selalu terbuka bagi mereka yang berani mendekat. Dan pagi itu, ketika matahari sepenuhnya terbit, kota terus berjalan. Namun di antara jutaan langkah yang melintasinya, ada beberapa langkah yang kini melangkah dengan tujuan yang baru, lebih pelan, lebih sadar, dan lebih damai.